Halo, perkenalkan nama saya Ferry Nur Wahid dari Sosiologi Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas tentang video berjudul Mengkaji Pembangunan PIK 2 dalam Perspektif Relasi Kuasa Foucault. Pembangunan seringkali dianggap sebagai tanda kemajuan, sebuah upaya bersama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tetapi, menurut Michael Foucault, pembangunan juga merupakan arena di mana hubungan kuasa beroperasi secara dinamis. Jika kita melihat pembangunan kawasan di PIK 2, ini sebuah proyek reklamasi yang menjadi simbol modernitas di Jakarta. Melalui teori relasi kuasa, kita bisa memahami bagaimana kekuasaan itu bekerja dalam proses tersebut. Foucault sendiri memandang kuasa bukanlah sekedar dominasi yang bersifat represif, tetapi juga sebagai sesuatu yang reproduktif. Kuasa menciptakan pengetahuan, membentuk ruang, dan mempengaruhi pola pikir serta perilaku-perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, yaitu PIK 2, kekuasaan terlihat melalui narasi pembangunan yang disampaikan secara resmi. Proyek ini digambarkan sebagai lambang modernitas, kawasan ekonomi baru dengan infrastruktur yang canggih dan fasilitas yang mewah. Namun, narasi ini menyembunyikan kenyataan bahwa pembangunan PIK 2 juga melibatkan bentuk eksklusif yang sistematis. Kuasa dalam bentuk PIK 2 dapat dilihat melalui konsep geopolitik, yakni pengelolaan kehidupan melalui penguasaan ruang, populasi. Proses reklamasi di kawasan ini bukan hanya tentang perubahan fisik lingkungan, tetapi juga mencerminkan pengaturan ulang akses terhadap ruang. Kawasan ini diciptakan untuk kalangan-kalangan tertentu, yakni mereka yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Sementara itu, komunitas yang kurang beruntung seperti nelayan tradisional justru terdampak secara sosial maupun ekonomi karena akibat kehilangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Foucault juga menekankan bahwa di mana ada kuasa pasti ada resistensi. Namun dalam kasus PIK 2, upaya perlawanan dari pihak yang terdampak seringkali kalah oleh dominasi wacana kemajuan. Suara-suara mereka yang dirugikan kerap terpinggirkan oleh narasi besar yang mendukung pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kuasa tidak hanya bekerja melalui kontrol fisik, tetapi juga melalui dominasi atas pengetahuan dan wacana. Oleh karena itu, pembangunan PIK 2 tidak hanya soal desain arsitektur maupun infrastruktur, akan tetapi juga mencerminkan hubungan kuasa yang rumit. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak terus-menerus diabaikan oleh narasi dominan. Pada akhirnya relasi kuasa selalu berpihak dan sebagai bagian dari masyarakat, kita tentu saja memiliki tanggung jawab untuk terus mengkritisinya.